Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di antara rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan umatnya di pagi hari yang mana mereka beraktivitas dengan aktivitas yang positif, aktivitas yang baik. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah aktivitas umatku pada pagi hari. Pagi hari kita bangun, ya, kita awali dengan bersih-bersih diri, kemudian kita awali dengan salat apa kira-kira? Diawali dengan apa? Salat tahajud, ya, diawali dengan salat tahajud, lalu kita lanjutkan mungkin dengan membaca Al-Quran atau menunggu subuh. Setelah salat subuh, setelah waktu subuh, kita lanjutkan dengan salat sunnah subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema yang sangat-sangat luar biasa. Kita mengenal Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita berusaha untuk mencintai beliau dengan sebenar-benar cinta. Dan temanya adalah indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya yang tahu akhlak suami itu ya para istri. Iya atau tidak, Ibu-ibu? Yang paling tahu tentang suami siapa? Istrinya. Iya. Biasanya bapak-bapak itu kan kalau di luar itu masya Allah baik, ya. Tapi kalau di rumah suka marah-marah, iya atau tidak, ibu-ibu? Iya. Jadi yang paling tahu akhlak itu, akhlak kita sesungguhnya itu adalah istri kita. Iya. Ibaratkan tahu luar dalamnya kita itu ya istri kita. Oleh karenanya subhanallah. Dan kalau istri sudah mengatakan masya Allah suami saya ini akhlaknya baik, ketahuilah bahwasanya memang baik, ya. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, kita tanya pada istrinya. Istri juga tidak boleh bohong, ya. Untuk kebaikan misalnya, untuk kebaikan, ya, subhanallah. Dan ini istri Nabi Muhammad SAW, orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW, ya, sehari-hari di dalam rumah tangga Aisyah
pernah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sebagaimana akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'anul Karim ini banyak isinya tentang akhlak yang mulia. Semua akhlak yang mulia yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang setiap hari kita baca, disitulah ya perangai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktekkan isi Al-Qur'an. Semua sudah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang Nabi Muhammad SAW, tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat-sangat agung, memiliki akhlak yang sangat mulia. Subhanallah. Ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada yang kemudian patut kita teladani, kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita, melainkan itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Jadi kalau kita ingin mencontoh seseorang dari sisi segala sisinya, baik itu sisi ibadahnya, sisi akhlaknya, ya, dan yang lain sebagainya, maka kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari, kita mengkaji sirah, sejarah yang menjelaskan tentang kepribadian beliau, ya, muamalah beliau dan yang lain sebagainya. Dan yang akan kita kupas adalah tentang akhlak beliau. Ya. Sebagian saja. Kalau semuanya waktunya tidak cukup. Ya. Kalau semuanya Pak bisa berhari-hari. Ya. Nah, makanya kita akan bahas bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama adalah beliau adalah seorang yang jujur. Beliau seorang yang jujur. Oleh karenanya terkenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi itu mendapatkan julukan, ya, dari kalangan orang-orang Arab sekitarnya. Itu apa julukannya? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dipercaya. Jadi subhanallah, Nabi itu Pak kalau dagang tidak pernah bohong, gak kayak kita, ya. Kalau kita tidak bohong Ustaz, dalam dagang ini Ustaz, tidak laku Ustaz. Ya, tidak laku katanya. Sehingga kita sering bohong. Dari segala sisi kita sering bohong. Maka dari sini kita sudah tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu jujur Pak. Ya, jujur. Berdagang jujur, jujur kepada umatnya juga jujur. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berteman, berkawan, berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman,
Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, hendaklah kita takut kepada Allah, dan hendaklah kalian berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang jujur, ya, kalau kita sendirian bohong, malu atau tidak? Malu. Tapi kalau kita kumpulnya sesama pembohong, gimana kira-kira? Iya. Gimana kira-kira? Iya. Kita akan terus bohong. Iya. Ada bohong yang dibolehkan di dalam syariat. Ada bohong yang dibolehkan di dalam syariat. Ada yang tahu? Hah? Bohong kepada istri. Masya Allah. Oh, berarti sering bohongi istrinya ya. Ya. Dikatakan oleh disebutkan ya di dalam beberapa kitab para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya, itu ada keadaan-keadaan yang dibolehkan untuk berbohong, ya. Yang pertama adalah ketika kita mendamaikan antara dua orang yang bertikai, dua orang yang saling bermusuhan. Nah, kita ini kalau ada dua orang yang saling bermusuhan, misalnya karena mungkin salah paham atau apa, kita tidak boleh jadi kompor. Tidak boleh kita jadi kompor, tambah manasi suasana, sehingga orang itu tambah bertengkar. Tidak boleh. Ya, kita sebagai orang yang beriman, kita harus menengahi. Ya, bagaimana caranya bisa damai? Ya, walaupun dengan cara yang bohong. Misalnya begini, misalnya ada bapak-bapak ini bertengkar, ya, karena rebutan jadi ketua DKM, ya, biasanya begitu. Ya, akhirnya tidak nyapa, ya, tidak mau nyapa. Nah, orang-orang yang beriman, yang hatinya ini ya, pengennya damai, tidak buat kubu-kubuan, jadi tidak usah buat kubu-kubuan. Nah, kemudian menyampaikan, datanglah bapak ini kepada si A, ini ada si B, ya, ini tengah-tengah, penengahnya. Nih, dia datang ke si A, ya, kemudian dia menyampaikan, si A, kamu ini dapat salam dari si B, ya, si B ini sangat menyayangi kamu, si B ini sangat menghormati kamu, masya Allah, ya. Kemudian datang kepada si B, ya, subhanallah, kamu dapat salam dari si A ini sangat-sangat menghormati kamu, sangat, sehingga antara kedua, masya Allah, ternyata teman saya yang katanya kemarin kita agak ada masalah itu, ternyata titip salam, ya, ternyata titip salam, ternyata dia tidak kemudian dendam kepada saya, begitu. Ternyata subhanallah, begitu, ya. Padahal tidak ada yang A titip salam, yang B juga tidak ada titip salam, ya. Tapi karena kita niatnya untuk mendamaikan, ya, orang yang bertikai, maka itu dibolehkan di dalam syariat, ya. Kemudian yang kedua, bohong kepada istri untuk menambah rasa cinta kita, ya, misalnya. Ya, misalnya terkadang ibu-ibu ini kan khilaf gitu ya, mungkin karena sekarang ini kan zaman ibu-ibu pakai HP, jadi masak itu sambil HP-an, ya, sehingga harusnya memasukkan gula, yang dimasukkan tuh garam 1 sendok, ya, jadi air sopnya sayur sopnya itu asin begitu, ya, sehingga dimakanlah sama suami capek-capek pulang kerja, suami ini tahu kalau ini asin, ya, cuma suami ini menjaga perasaan istri, masya Allah masya Allah bu, masakannya ini masya Allah, ya, lezat, ya, belum pernah saya masakan seperti ini, ya, karena memang belum pernah saking asinnya, ya, tapi karena menjaga perasaan istri, ya, sehingga ya berbohong gitu,
Padahal asin, tapi suami tidak menyebutkan asin, ya, untuk menjaga apa? Perasaan istri, untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga. Contoh yang lain, ya, misalnya ya istrinya ini mungkin agak gemuk sedikit atau ya agak berisi lah sedikit. Kemudian dipuji sama suaminya, masya Allah ma, ya masya Allah bu, kok semakin hari semakin langsing, ya begitu, ya, untuk menjaga perasaan istrinya. Itu bohong atau tidak? Ya bohong, ya. Orang gemuk kok dibilang langsing, ya. Tapi itu dibolehkan di dalam syariat untuk menjaga apa? Keharmonisan rumah tangga. Ya. Tapi ingat, ya, ingat, bohong kepada istri ada batasannya. Jadi tidak semua harus bohong. Punya istri lagi bilang tidak punya. Ah ini bohong ini, ya. Ini jangan. Ya, jadi bohong ada batasannya, ya, yang menjaga harmoni dari rumah tangga. Kalau tidak begitu, bohong yang tidak begitu, ya itu tidak dibolehkan. Malah menimbulkan apa? Pertikaian. Ya, menimbulkan pertikaian, pertengkaran di dalam rumah tangga. Lalu kemudian di antara bohong yang dibolehkan adalah ketika di medan peperangan, di medan jihad, ya. Karena di dalam jihad itu penuh dengan tipu daya. Ya. Misalnya lagi berkecamuk ini, ya. Kita tipu dia, musuh kita itu. Ya. Awas, itu ada apa? Ada hewan atau apa gitu. Oh, kita serang itu, ya. Jadi seperti itu. Bohong. Nah, itulah di antara tiga. Terima kasih. Itulah di antara tiga bohong yang dibolehkan. Ya, tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mempelajari, ya, bagaimana batasannya. Akan tapi hukum asalnya kita harus menjadi orang yang jujur. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wa innal kadzibah yahdi ilal fujur. Adapun berbohong, berdusta, itu akan mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Akan mengantarkan kepada keburukan berikutnya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan, ya, akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka wal iyadu billah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita praktekkan jujur, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat indah ini, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita jujur ketika kita saat bekerja, berdagang. Kita jujur, Pak. Ya, jangan kemudian kita pengennya dagangan kita ini laris, manis, ya, laku keras, sehingga kita bohong. Ya, sering, masya Allah, ya. Jualan misalnya madu, ya, masa ngomong di pasar ini madu, ya, madu asli tanpa, ya, apa-apa, padahal apa-apanya banyak, ya, madu asli tanpa apa-apa, ya, subhanallah. Yang dimaksud madu asli, ya, asli mana dulu itu, ya, asli murni atau aslinya itu dari suatu tempat, sehingga banyak orang tertipu. Ya, sekarang masya Allah madunya cuma berapa persen, ya, gulanya 90%. Ya, ini banyak, ya, banyak. Maka kalau kita pengen berkah,
maka kita harus jujur. Ya. Nggak apa-apa meskipun laku tidak banyak. Akan tetapi kalau kita jujur Pak, akan turun keberkahan dari Allah. Ya. Barokah. Kita cari rezeki, kita hidup ini yang paling penting itu barokah Pak. Ya, percuma kita kaya kalau tidak barokah. Iya atau tidak? Iya. Betapa banyak orang kaya tapi tidak barokah. Gajinya 1 bulan 100 juta. Iya. Gajinya 1 bulan 100 juta. Akan tapi yang keluar, yang menjadi pengeluarannya 200 juta. Iya. Karena hidupnya dipenuhi dengan kemewahan. Ya, kemewahan yang semu. Semuanya serba apa? Kredit. Ya, sehingga 100 juta itu tidak nutup kehidupan sebulan. Masih apa? Masih nombok. Subhanallah. Ini kehidupan yang tidak barokah. Kenapa? 100 juta itu didapatkan dari korupsi, dari bohongi orang, ya, dari kemudian meninggalkan kewajiban Allah. Ini hidupnya tidak barokah. Ada orang yang gajinya cuma Masya Allah, ya 1,5 juta dalam 1 bulan. Tapi cukup Pak. Ya, tapi cukup untuk makan anak istrinya, cukup untuk bayar sekolah anaknya, cukup. Masya Allah, barokah karena didapatkan dengan cara yang halal. Ini yang paling penting Pak, bukan masalah banyaknya. Iya Ustadz, kalau kita sih pengennya banyak tapi barokah, iya atau tidak? Iya, iya kita juga pengen begitu. Iya, banyak 100 juta gaji kita tapi barokah. Iya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW? Jujur. Ya. Jadi kalau kita pengen mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka coba, ya, kita lihat diri kita. Sudahkah dalam kehidupan kita ini kita menerapkan akhlak yang mulia ini, yaitu jujur. Ya. Jujur itu lawannya kadzib, bohong. Kemudian yang berikutnya, di antara akhlak beliau yang sangat-sangat indah adalah amanah. Amanah. Beliau diberikan amanah, ya, kemudian disampaikan amanah tersebut dengan baik. Dikelola sebuah amanah tersebut dengan baik. Di kehidupan kita Pak, pasti kita akan mendapatkan sebuah amanah. Iya atau tidak? Iya. Kita misalnya di dalam rumah tangga, kita mendapatkan amanah untuk kemudian menjadi suami yang baik. Begitupun juga dengan istri. Istri mendapatkan amanah untuk menjadi istri yang baik. Lalu di dalam rumah tangga itu akan ada buah hati, seorang anak. Itu amanah atau tidak? Amanah. Kita harus mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Amanah. Belum lagi kemudian kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dititipi harta. Apakah harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita menjadikan kita semakin taat kepada Allah, ataukah semakin jauh kita dari Allah, ataukah semakin lalai kita dari Allah? Betapa banyak Pak orang yang dulunya itu tidak punya, Masya Allah rajin ke masjid, ya, pas tidak punya, ya, rajin sholat subuhnya tidak pernah telat ke masjid, ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Qadarullah, kemudian Allah berikan rezeki dia, Allah berikan rezeki, nikmat, diangkat jadi, ya, direktur sebuah perusahaan, ya, melalui orang dalam, ya. Pokoknya hidupnya kemudian berubah 150 derajat. 150 atau 180? 180 derajat. Iya. Yang dulu awalnya buat makan aja agak susah Pak. Sekarang Masya Allah berlebih. Iya. Subhanallah. Ini ujian. Jangan antum berpikir, jangan kita berpikir bahwasanya nikmat itu bukan ujian. Nikmat itu ujian. Kekayaan, kesehatan, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menjalankan ujian Allah ini?
Nah, kemudian setelah mendapatkan nikmat itu, ya, gaji sudah banyak, mungkin rumah tambah luas, ya, karena dapat rumah dinas gede gitu ya. Lalu, masya Allah, sudah mulai tidak kelihatan lagi di masjid. Ya, jadi teman-teman yang soleh itu pasti akan bertanya. Biasanya kan, ya, kita kan tahu Pak, orang-orang yang sering ke masjid itu kan kita tahu apa, ya. Nah, kemudian kok tiba-tiba ada seseorang yang hilang, nggak ada lagi, ya. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah zaman canggih, ditelepon lah, ya, Mas, kok sekarang ini sudah jarang nampaknya ke masjid, ya, ataukah sakit kah, ya, ataukah ada udzur kah? Jadi begitu. Jadi tugasnya Bapak Imam, tugasnya DKM, ya, itu bertanya Pak. Jadi orang yang sudah lama tidak kelihatan di masjid itu harusnya ditanya. Kalau bisa dikunjungi rumahnya, ya, kenapa kok tidak ke masjid lagi? Mungkin dia sakit, sehingga kalau dia sakit kita bisa bantu. Mungkin kurang berobat, ya, kita bisa bantu belikan obat atau kita kasih santunan dan sebagainya. Ya, atau ada sebab-sebab lain, ya, karena mungkin dia pergi dinas keluar kota, ya, sehingga tidak ada terjadi suudzon, ya, sehingga kita telepon, Pak, kok sudah lama tidak kelihatan, sepekan lebih, ya. Lalu kemudian orang yang tersebut yang sudah berubah hidupnya itu, waduh, saya kalau sekarang ini tidak sempat lagi ke masjid, sibuk, ya, sibuk, bayangkan, dikiranya orang-orang yang ke masjid ini pengangguran, ya. Iya, mereka juga sibuk, tapi kita harus sempatkan, Pak. Ya. Paling lama berapa sih kita ke masjid itu? Paling lama berapa kira-kira? Paling lama berapa? Paling 15 menit. Ya. Kalau kita di warung kopi, masya Allah, itu 3 jam, itu tidak kerasa, Pak. Iya atau tidak? Tidak kerasa. Di masjid imamnya baca agak panjang, itu sudah batuk-batuk. Iya atau tidak? Iya. Iya. Ini berarti hati kita ini masih, ya, ada penyakit lah. Justru harusnya kita dengan ketaatan ini kita betah, Pak. Ya, kita betah dengan ketaatan. Kalau kita sudah mulai tidak betah dengan ketaatan ini, ya berarti ada yang salah dengan hati kita. Ya, kembali lagi. Maka semua yang sekarang kita miliki, yang sekarang ada di genggaman kita, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini adalah amanah, Pak. Apakah kesehatan yang kita sekarang rasakan ini kita gunakan untuk taat kepada Allah ataukah tidak? Kita akan menyesal ketika kita sakit. Ya. Jadi penyesalan itu baru terasa kalau apa, Pak? Kalau kenikmatan itu sudah hilang daripada diri kita. Ya. Dulu waktu sehat, tidak pernah ke masjid. Ya. Sehingga ketika dia sakit menyesal. Ya, menyesal. Kenapa kok dulu saya tidak pernah ke masjid? Ya. Kenapa dulu saya kok tidak pernah beramal begini. Padahal saya sehat. Nah, kemudian ketika sudah lemah badannya, sakit, baru menyesal. Maka amanah. Ya. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan amanah yang besar, ya, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi amanah itu, Pak, harus kemudian diberikan kepada ahlinya. Ya, amanah itu harus diberikan kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memberikan sebuah amanah kepada yang ahli. Ya. Misalnya dalam kepengurusan masjid, dalam imam, dalam hal-hal yang besar, itu kita siapa yang amanah? Ya, itu musyawarah. Ya, itu musyawarah, kemudian dipilihlah satu orang. Ketika kita sudah menjadi orang yang diberikan amanah, maka betul-betul kita harus berusaha.
ya sekuat tenaga kita. Jangan kemudian kita menyia-nyiakan amanah. Orang-orang yang menyia-nyiakan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka orang-orang tersebut tidak meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meneladani akhlak indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah kita mengetahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini telah sempurna, Pak, menyampaikan segala macam risalah sehingga agama ini sudah sempurna. Ditutup agama ini, ya, kesempurnaan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Maidah. Ya, ayat ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, ya, telah aku sempurnakan, ya, agama bagi kalian dan aku ridho, ya, bahwasanya Islam itu sebagai agama kalian. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayo kita menjadi orang yang amanah, ya, tidak boleh kita menjadi orang yang khianat. Ya, jadi lawan dari amanah adalah apa? Khianat. Ya, ibu-ibu misalnya diamanahi untuk memegang kas di perkampungan. Biasanya kan di RT itu ada yang namanya kas atau apa. Itu harus amanah. Jangan kemudian uang kas itu dibuat belanja ke mall, ya, atau buat belanja sehari-hari. Jangan. Itu uang orang. Ya, terutama sekarang ini, ya, orang-orang yang diamanahi untuk megang uang umat, ini hati-hati. Ya. Karena fitnah uang ini, Pak, biru. Ya, uang itu kalau sekarang kita tidak punya uang, itu mungkin kita bisa berkata-kata, oh insya Allah saya tidak Ustadz, ya insya Allah saya amanah. Tapi kalau uang sudah di tangan, Pak, apalagi sudah merah-merah itu banyak tumpukan, oh itu setan itu datang itu, oh, ambil 100.000 buat ngopi, ya tidak ada yang tahu, ya itu setan tuh membisikkan gitu, ambil aja 50.000 buat ngopi, ya buat nongkrong, gak apa-apa. Padahal uang umat. Hati-hati. Ya. Dan fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah yang lain dari umat Nabi Muhammad SAW adalah masalah harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Setiap umat ada ujiannya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian terberat, ujian yang termasuk ujian yang besar bagi umatku adalah fitnah harta. Ya. Kalau urusan harta, ini terkadang orang ini lupa dengan ilmunya, Pak. Lupa dengan apa? Lupa dengan ilmunya, gelap. Ya. Karena memang hatinya sudah penuh dengan kecintaan terhadap harta. Sekarang sudah tidak menjadi rahasia. Ada bahkan sesama saudara itu saling bunuh hanya karena apa, Pak? Harta warisan. Ya. Subhanallah, saling bunuh. Kemudian luar biasa. Untungnya, Pak, ya, ini ada untungnya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan warisan harta kepada kita. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mewariskan emas dan perak, ya, atau kalau dalam bahasa kita harta, uang. Nah, tidak pernah mewariskan itu. Kalau kira-kira Nabi Muhammad SAW mewariskan harta kepada umatnya, uang atau dalam bentuk emas dan lain sebagainya, kira-kira kita kebagian atau tidak? Hah? Kira-kira kita kebagian atau tidak? Tidak akan kebagian, Pak. Ya, tidak akan kebagian. Karena sifat manusia adalah tamak terhadap harta. Sekarang kalau kita punya satu gunung emas, itu pasti kita pengen punya satu gunung lagi. Sudah punya 2, pengen punya lagi. Iya atau tidak? Iya. Sekarang kita dalam sehari itu untung 100.000 kita bisa dagang. Pasti dalam hati kita
pengen untung lebih atau untungnya berkurang? Untungnya lebih. Itu manusia ini. Ya, itu manusia. Masya Allah. Sehingga oleh karenanya dengan adanya kita belajar syariat Islam, belajar agama, sehingga kecintaan kita terhadap dunia itu bisa direm. Bisa direm sehingga tidak bablas. Boleh Pak, kita kaya, kita banyak harta itu boleh, tidak dilarang dalam syariat. Akan tapi yang dilarang ketika harta kita ini melalaikan kita dari jalan Allah. Ya, harta kita ini tidak mau kita keluarkan di jalan Allah. Wah, ini baru. Ya, ini yang tidak boleh. Nah, yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan berupa warisan itu apa? Ya, innamal anbiya itu warathu al-ilmah. Ya, Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi itu mewariskan kepada kita ilmu. Nah, kalau ilmu orang-orang tidak suka, Pak. Ya, orang-orang ini tidak mau mengambilnya. Kalau warisan ilmu ini, padahal ilmu ini besar pahalanya. Ya, man akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi itu berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Tapi manusia ini kan sukanya yang nyata-nyata, Pak. Kalau dalam bentuk pahala, banyak yang kemudian ini meremehkan. Iya atau tidak? Andaikan di Masjid Al-Ansor setiap sholat berjamaah itu mendapatkan uang 2.700.000. Ya. Kan pahala sholat berjamaah berapa? 27 derajat. Nah, itu kalau diuangkan, ya, kalau diuangkan misalnya taruhlah ya yang sama angkanya saja. Tapi pahala tidak bisa diuangkan. 2.700.000. Kira-kira Masjid Al-Ansor bakal penuh atau sepi? Belum waktunya subuh sudah penuh, Pak. Ya atau tidak? Sudah penuh karena manusia. Ya, karena manusia itu suka yang pasti-pasti. Ya atau tidak? Apalagi itu ditaruh di tempat sujudnya. Bisa dicoba ini, Pak. Ya, bisa dicoba Pak Takmir. Ya. Janganlah banyak-banyak. 270.000 lah. 270.000. Satu kali sholat. Bisa dicoba sholat 5 waktu. Ya. Itu insya Allah Masjid Al-Ansor dah pernah sepi. Ya. Karena orang-orang fokus untuk sholat berjamaah. Nggak usah kerja lagi. Ya. 270 kalikan 5. Sudah berapa itu? Sehari sudah dapat 1 juta lebih. Ya. Coba kalau 30 hari, 30 juta, Pak. Ya, itu sudah enak itu. Ya, tidak perlu kerja. Itu kan manusia kan begitu. Suka yang apa? Yang pasti-pasti, yang nampak gitu. Sedangkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Ya. Alah cuma pahala, tidak nampak. Ya, sehingga kalau dijanjikan pahala, tidak ada yang datang. Ya, itu sifat manusia. Cinta betul dia terhadap harta. Maka ya jadikan amanah berupa harta, ya kita kelola harta kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menimbun harta, kita menjadi orang terkaya di kampung tersebut, tapi kita melupakan hak-hak orang-orang miskin, hak-hak anak-anak yatim. Jangan sampai. Ya. Di harta kita itu ada hak-hak mereka, Pak. Jangan sampai kemudian kita kaya, kemudian kita lalai terhadap mereka. Sehingga ketika kita mati, kita akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan kamu enak, ya, kamu tidak pernah merasakan kelaparan. Sedangkan tetangga samping kiringmu, ya, mau makan saja susah, beras nggak ada. Ya, kamu kok nggak peduli? Hati-hati. Ya, ayo. Kita jaga amanah, dan ini termasuk akhlak yang mulia dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu, Pak, kalau punya harta tidak mau lama-lama di rumahnya. Kalau Rasul SAW punya harta itu tidak mau lama-lama di rumahnya. Itu dikeluarkan semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikeluarkan. Ya. Pernah suatu ketika Rasul SAW itu, ya, Rasul SAW ini orang yang dermawan, sangat-sangat dermawan. Tidaklah ada orang yang minta kepada Rasul
minta sesuatu, kalau Rasul ada itu pasti kasih. Kalau Rasul ada pasti dikasih. Tidak mungkin ditolak. Ya. Coba bandingkan kalau kita, ya, ada tetangga kita mau pinjam uang, ya, itu pasti kita tolak-tolak itu, ya atau tidak, ya. Tentunya yang minjem juga harus tahu diri, ya, waktunya bayar ya harus bayar, ya. Kalau yang minjem baik, ya kita kasih, ya, jadi itu pahalanya besar. Nah itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sampai jam berapa? Sampai selesai ya? Ya, kalau sampai selesai ya zuhur sampai selesai ini. Dan ya, insyaallah sebentar lagi. Ya, kita ambil akhlak-akhlak yang besar, akhlak-akhlak yang subhanallah. Ya semuanya besar akan tapi kita ya ambil sebagian saja. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang beliau praktekkan dan disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang sabar, ya, orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran. Ya, sabar ini Pak mudah diucapkan, iya atau tidak? Sabar, sabar. Tapi kalau sudah praktek, nah itu banyak orang tidak sabar. Sudah langsung berhadapan dengan suatu masalah, itu sudah tidak sabar. Kalau sekedar ngomong, ayo sabar, sabar ya akhi, sabar, sabar. Itu mudah saja. Tapi kalau prakteknya berat atau tidak? Oh berat Pak, berat. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah orang paling sabar Pak. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW. Diuji itu mulai dari kecil. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diuji. Karena orang beriman, orang yang imannya itu kuat, itu pasti ujiannya lebih besar Pak. Nabi itu diuji dari kecil. Dari mulai bayi itu sudah diuji oleh Allah. Ya, beliau lahir, bapaknya sudah tidak ada. Ya, tidak lama kemudian ibunya wafat. Jadi yatim piatu. Dirawat oleh siapa? Kakeknya. Tidak lama berselang kakeknya juga wafat. Dirawat siapa? Pamannya. Ya, pamannya tidak lama kemudian juga wafat. Belum lagi kemudian beliau ditentang oleh orang-orang sekitarnya. Ditentang oleh keluarganya. Dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Ya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai dukun. Ayo, kalau kita dikatakan dukun kita marah atau tidak? Marah lah. Kita bukan dukun kok dukun. Ya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW itu diolok-olok menjadi orang gila katanya. Majnun. Ya, bayangkan. Ya. Akan tapi Nabi Muhammad SAW sabar Pak. Sabar. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu balas. Ya. Nabi Muhammad SAW memilih untuk sabar. Kenapa? Karena umatnya, orang-orang di sekitarnya itu kan belum tahu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini sabar. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di suatu kampung, ya, yang sekarang terkenal dengan nama Taif. Ya, Taif. Itu padahal Nabi Muhammad SAW dakwah itu lemah lembut. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW dakwah itu keras-kerasan Pak. Ya, ayo. Ya, tidak pernah Nabi Muhammad SAW awal dakwahnya itu kemudian langsung megang pedang, itu tidak pernah Pak. Ya, ayo, dah masuk Islam mati. Ya, tidak pernah. Ya, ditawarkan dulu. Ya, barulah kalau kemudian menentang, nah, disitulah nanti ada jihad fisabilillah. Tapi jihad fisabilillah itu opsi terakhir Pak. Jadi ada tahapan-tahapan dalam berdakwah. Oleh karena kalau kita mau ya berdakwah kepada keluarga kita, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapan sebagaimana ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau datang ke kota Taif. Ya,
Akan tapi subhanallah, lihat orang seperti beliau Pak datang untuk berdakwah, itu lalu kemudian dilempari batu Pak. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW luka di beberapa bagian tubuhnya. Sampai kemudian malaikat itu tidak tega. Malaikat penjaga gunung itu, ya, itu tidak tega Pak. Kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, jika engkau perintahkan kepadaku untuk kemudian mengangkat gunung ini, kemudian aku akan timpakan kepada penduduk Taif, niscaya aku akan lakukan sekarang juga. Itu kata para malaikat. Saking malaikat ini apa ya, kayak geram gitu ya. Kira-kira kalau kita di posisi Nabi, apa yang kita jawab? Oh silahkan malaikat, gak apa-apa, saya sudah sakit hati. Ya justru itu yang tak tunggu-tunggu malaikat. Ya, itu mungkin kalau kita di posisi Nabi. Akan tapi Nabi Muhammad SAW itu sabar Pak. Jadi beliau itu luar biasa. Maka ya itulah teladan kita. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa Pak. Jadi orang yang sudah melempari, orang yang sudah kemudian menyakiti beliau, itu tidak beliau balas. Malah beliau berdoa kepada Allah, semoga ya Allah, semoga akan keluar dari keturunan mereka ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang nanti memeluk agama Islam. Dan doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Sekarang di Taif Pak, Masya Allah, ya, Islamnya itu luar biasa, kuat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkat doa, kesabaran. Oleh karenanya Pak, sabar itu balasannya itu tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya itu tanpa batas. Ya, jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, Pak. Besar. Ya, besar sekali. Karena memang sabar itu berat. Sangat-sangat berat, Pak. Ya, sabar dibagi menjadi 3 sama para ulama. Ya, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ketika kita berbuat taat. Ya. Jadi kita duduk pengajian ini kita sabar atau tidak? Sabar. Nah, itu sabar dalam taat. Meskipun kita sudah lapar. Ya. Meskipun kita sudah haus. Ya, kita sabar. Ya. Kalau kita melakukan ketaatan, ya, subuh-subuh harus bangun ke masjid, itu kita harus sabar. Maka sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tidak mudah, Pak. Ya, berat. Menahan kantuk, ya, menahan rasa ini dan itu. Lalu kemudian termasuk juga sabar, ya, ketika kita ngaji seperti ini harus sabar, ya. Mungkin kita duduk ngaji 1 jam, harus sabar, Pak. Karena 1 jam ini nanti akan berarti, Pak. Kita duduk di majelis ilmu dalam 1 jam ini nanti akan berarti di akhirat, Pak. Ya. Nanti akan kita butuhkan ini. Amalan-amalan seperti ini kita akan butuhkan pada hari yang tidak akan bermanfaat harta kita dan anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali kita menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, membawa amalan soleh, ya, membawa amalan soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu butuh sabar, Pak. Ya, misalnya kemarin saya ketemu sama orang, ya, dia pengusaha punya 3 pom bensin. Punya apa? 3 pom bensin. Masya Allah, ya. Jadi saya bertanya lah fenomena kenapa kok di Sumatera ini pom bensin di setiap pom itu kok cepat habis, ya. Solar atau apa kok cepat habis, ya, kok tidak ada. Ternyata di sana ada permainan
dan itu luar biasa, Pak. Uangnya banyak. Akan tapi itu kan menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan dan satu bulannya bisa dapat uang 150 juta. Ya. Akan tapi alhamdulillah orang tersebut ini sabar, Pak, untuk tidak melakukan maksiat itu. Ya, percuma uang 150 juta, Pak. Tapi kalau tidak barokah. Ya, tapi kalau digunakan untuk ya hal-hal yang tidak baik. Ya, percuma. Kita harus sabar. Kemudian kita menahan, ibu-ibu menahan diri agar tidak menggibah saudaranya, menggibah tetangganya, ngomongin tetangganya, harus sabar. Ya. Harus sabar. Meninggalkan maksiat ini butuh sabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah. Ya, terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala ini di jiwa kita ini kita kurang suka. Ya, kemudian kita melihat kaca, loh, saya kok jelek gitu. Sudah takdir, sabar. Ya. Saya kok hitam. Ya sudah takdirnya begitu. Ya. Kalau mau putih ya silakan. Ya, direndam pakai rinso. Ya. Ini saya sabar, Pak. Apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kemudian jangan kemudian menyalahkan orang, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya miskin, ya Allah? Ya Allah, kenapa saya ini tidak cakep? Kenapa saya ini tidak cantik dan lain sebagainya. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nyalakan orang tua. Pak, kenapa saya dilahirkan dari nyalakan ibunya. Bu, kenapa saya dilahirkan dari rahim ibu? Ya, harusnya saya lahir dari rahim ibu yang sana itu, yang kaya. Ya, subhanallah. Ya, enggak boleh begitu. Kita harus sabar terhadap takdir Allah. Apapun itu baik, Pak. Ya. Jadi apapun takdir kita ini baik. Asalkan kita sabar menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi ya, karena mungkin waktunya ya sudah sudah habis ya. Insyaallah ya kita tutup saja. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan ya, yang bisa dijawab, yang tidak wallahu taala alam bisawab ya.